Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update tentang saham PTBA ya. Khususnya bagi teman-teman yang hold saham PTBA untuk jangka waktu lumayan ya, beberapa tahun dan mengambil dividennya saja atau dividen investing ya. Saham PTBA ini termasuk salah satu saham yang sangat bagus untuk metode dividen investing ya, atau menabung saham juga bisa ya teman-teman. Karena apa, saham PTBA ini dividennya cukup besar ya. Coba ini kita cek dividen historinya ya, histori dividen saham PTBA. Nah ini lumayan ini, dari 2023, 2022, 2021, 20, 19, 2018 ya. Ini di sini ada ya, mungkin sebelumnya itu juga ada nih sampai ini. Coba 2017 ada 16, walaupun kecil ya, 2015, 2014. Jadi rutin ya bagi dividen ya saham PTBA ini. Nah kalau kita cek di RTI bisnis ya, PTBA ini menguat walaupun nggak terlalu besar ya, 0,84% atau 20 poin, tapi lumayan ini. Kalau kita lihat dalam satu minggu ini sempat dari harga terendah 2340, tertinggi 2430 ya, 100 poin. Kalau satu bulan, nah ini memang sudah mulai naik ya teman-teman, dari harga terendahnya ini ya. 3 bulan masih turun, 6 bulan coba, 6 bulan turun ya, ini pas pembagian dividen nih ya, sempat menjelang pembagian dividen itu tembus 3850. Setelah itu turun di 27 ya, 27 atau 26 itu. Kemudian sempat menguat lagi, terus turun lagi ya. Kapan kira-kira saham PTBA ini naik ya? Kemungkinan kalau isunya bagus ya, paling tidak misalnya kayak harga komoditas batubara naik, atau PTBA punya isu strategis, misalnya meningkatkan penjualan batubaranya atau membuka lahan baru dan lain-lainnya. Ini kalau kita lihat secara statistiknya ya, IPS-nya memang turun ya, cukup dalam ini ya, yang triwulan ketiga ini ya, dari 334 ke 87, sehingga triwulan keempat diperkirakan juga turun. Jadi kalau triwulan keempat sama dengan triwulan ketiga, maka IPS-nya itu kecil banget teman-teman. Jadi ya sekitar di 100, coba kita cek ya, 101 ditambah 87 ditambah, kalau ini 87 ya, 415. Nah 415 kalau dibagikan semua dividennya atau 100% dibagi 2400, masih 17% teman-teman, jadi masih lumayan. Jadi walaupun IPS-nya turun, tapi kalau dividennya dibagi semua itu lumayan, masih sekitar 17% ya. Setahun 17% itu kan masih menarik. Nah kalau kita belinya sekarang nggak hanya setahun ya, nggak sampai setahun ya, cuman sampai Juni ini ya, sekitar 7 bulan ya. Ya Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya, 7 bulan. 7 bulan sekitar 17% ya, dengan catatan DPR-nya 100%. Karena historisnya ini dari 2021, 2022 ini kan 100%.
Tapi kalau DPR-nya nggak nyampe 100% ya berarti turun ya, mungkin cuman separuhnya, berarti ya sekitar 10% ya, 9% atau 10%. Nah, saham PTBA ini kalau kita lihat harganya ini ya, 1 tahun ini memang turun ya. Kalau teman-teman menerapkan dividen investing, mungkin masuk di harga 3.800 ya, 3838 dikurangi sekarang itu berapa, 2.400, udah turun berapa persen ini, 1.438 poin ya, turunnya itu 1.438 poin. Tapi kita dapat dividennya berapa, coba cek, 1094 dikurangi ya, ini kurangi 1094, jadi kita masih minus ini ya, 344 poin dari harga 3838 dibagi 3838, jadi masih floating loss sekitar 8,9% ya teman-teman. Nah, kalau kita pegang saham PTBA ini ya untuk jangka panjang ya, paling enggak 5 tahun atau 10 tahun gitu ya, walaupun kita minus ini harusnya kita tambah lagi ya muatannya. Kalau kita tambah lagi, misalnya di awal ini kita setahun yang lalu kita belinya cuman 100 lot, sekarang punya dana ditambahin jadi 200 lot, itu berarti potensi dividen untuk tahun depan itu kita punya keuntungan 2 kali lipat ya teman-teman. Jadi yang kekurangan 8,9% ini nanti akan tertutup saat pembagian dividen berikutnya ya. Jadi 2 kali pembagian dividen itu kita sudah positif ya. Apalagi kalau setiap pembagian dividen kita belikan sahamnya lagi ya. Jadi kita putar lagi ya. Jadi misalnya ini kita punya dana 100 juta ya di sini ya, 3838 ya. 100 juta dibagi 3838 dibagi 100, 260 lot ya. Jadi kita di sini 260 lot. Kemudian kita dapat dividennya tadi berapa? Dividennya 1000 dikali 1094 kali 100, dapat 28 juta ya. Dividennya 28 juta. Nah, ini 28 juta ini kita belikan sahamnya lagi. Kita putar lagi ya. Jadi kita belikan lagi sahamnya saat turun. Saat turun di bulan Juli ini ya, di 2.700. Dibagi 2.700 dibagi 100. Dapat 105 lot ya. Jadi 260 lot. Kemudian ditambah ini. Jadi sekarang kita punyanya sudah banyak, lebih banyak lagi ya. Jadi nah, itu berarti tahun depannya kita akan dapat dividen lebih besar lagi ya, karena jumlahnya lebih besar ya. Jadi misalnya ini ya, tadi kita hitung ya 100 juta. Beli saham PTBA di harga 3838 ya. 3838 di bulan November 2022 2022 ya, memperoleh berapa ini, coba dibagi ya, 100 juta
dibagi 3838 dibagi 100, 260 lot. 260 lot. Ini masih sisa cash ya. Terus kemudian dapat dividen lagi di bulan Juni 2022 sejumlah 1094 kalau nggak salah ya, sebentar. 1094. Maka total dividen yang diperoleh sama dengan 260 kali 1094 kali 100 sama dengan ini berapa? 260 kali 1094 kali 100. 260 kali 260 lot kali 1094 kali 100. 28.444. Dibelikan saham PTBA lagi di harga habis komplit itu kan turun teman-teman, harganya itu berapa ini, habis bagi dividen ini turun. Nah ini di harga ini di bulan Juli ini ya 2600-an ini ya, mungkin ya 300 150 2700 di harga 2700 memperoleh berapa ini, dibagi 2844 dibagi 2700 dibagi 100 dapat 105 ya, lumayan ya, 105 poinnya 105 lot, sehingga total saham PTBA menjadi 105 ditambah 260 ya, 260 ditambah 105 sama dengan 365 lot. Nah ini teman-teman, jadi sekarang jumlah lembar saham kita di PTBA ini udah 365 lot. Jadi potensi dividennya untuk tahun depan itu kita sudah nambah lagi ya. Kalau dari sebelumnya cuma 260 lot, ini sudah 365 lot. Nah besok begitu dapat dividen, kita belikan lagi sahamnya sehingga jumlah lot kita adalah bertambah lagi. Dan itu adalah strategi dividen investing di saham PTBA. Ya itu mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya teman-teman untuk investasi sebuah saham. Betul-betul pilih saham yang fundamentalnya bagus dan dividennya cukup besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.